Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Pasti sangat luar biasa. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh mempertemukan kita kembali dalam ibadah sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak dari Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Riau. Selamat beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kita boleh ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita datang boleh sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau tenangkan hati kita mau tenangkan pikiran kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Mari kakak ajak kita semuanya boleh mengambil sikap yang baik di hadapan Tuhan, sikap yang tenang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa supaya Tuhan boleh memimpin kita di dalam mengikuti ibadah, dan setiap ibadah kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengasihi kami, yang selalu memberkati kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang hingga sampai saat ini Tuhan kami boleh merasakannya. Dan oleh karena kebaikan-Mu lah Tuhan kami ada sampai hari ini. Hari ini Tuhan, kami mau memberikan waktu kami mau memuji-Mu, memuliakan-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan dengan pujian kami, dengan sorak-sorai kami, dengan tarian kami. Berkati kami Tuhan, supaya setiap ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah di dalam hati kami, di dalam hidup kami, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap beribadah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau sama-sama datang, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan pujian. Saat ini Tuhan, ku datang sujud dan berdoa di hadapan-Mu. Kita mau sembah Tuhan melalui pujian ini. Kita mau puji Tuhan dengan pujian ini. Kita mau agungkan Tuhan melalui pujian ini. Karena Tuhan Yesus, Dialah Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan. Kami datang Tuhan, anak-anak-Mu bersujud di hadapan-Mu. Anak-anak-Mu datang menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hati kami yang kecil, hati kami yang mungil, kami boleh berikan untuk menyembah-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini masa kecil kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu dengan pujian ini Tuhan Yesus. Saat ini ku datang Tuhan sujud dan berdoa. Saat ini ku datang Tuhan, kami sujud dan berdoa. Ku akui semua dosaku, Kau ampuniku dan selamatkanku. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, ku berikan untuk-Mu, dan ku angkat tanganku menyembah-Mu selalu. Oh Yesus, inilah hatiku, mulutku pun memuji-Mu, jiwaku memuliakan-Mu. Oh Yesus, Engkaulah segalanya. Saat kami merasa sendirian Tuhan, kami tahu Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan selalu ada untuk kami. Kami tahu Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Saat ku merasa sendirian, Kau selalu dekatku. Benar ya Tuhan. Saat semua tinggalkanku, tapi Kau Yesus yang selalu setia, selalu ada untukku.
hidup kami ya Tuhan. Ini hidupku, ku berikan untuk-Mu, dan ku angkat tanganku menyembah-Mu selalu, oh Yesus. Inilah hatiku, mulutku pun memuji-Mu, jiwaku memuliakan-Mu, oh Yesus. Engkaulah segala. Ini hidupku, ini hidupku, ku berikan untuk-Mu, dan ku angkat tanganku menyembah-Mu selalu, oh Yesus. Inilah hatiku, mulutku pun memuji-Mu, jiwaku memuliakan-Mu, oh Yesus. Engkaulah segala, oh Yesus. Oh Yesus, Engkaulah segalanya, Yesus. Oh Yesus, Engkaulah segalanya. Benar ya Tuhan, di dalam hidup kami Engkaulah segalanya. Terkadang kami merasa sendirian, tapi kami tahu Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau memberkati kami, dan kami bersyukur Tuhan ada untuk kami. Dan kami mau menyerahkan hidup kami juga untuk Tuhan. Masa kecil kami Tuhan, kami mau persembahkan untuk Tuhan. Dan kelak kami nanti besar, kami mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat setiap kebaikan-Mu. Dan kami siap untuk melompat menari untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Raja kami yang layak dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, kakak percaya kita semuanya sangat bahagia bukan? Hari Minggu ini kita mau bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah berjanji sama temannya? Kalau kita berjanji, kita tepati nggak janji kita? Kita gampang untuk berjanji, tapi kadang kita lupa, kapan ya aku berjanji? Kayaknya nggak pernah deh aku janji. Tapi ingat, Tuhan Yesus ketika dia berjanji, dia tepati janjinya. Yesus berjanji dia tak akan tinggalkan kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus berjanji dia akan memberkati kita. Ada amin? Kita mau muji Tuhan, kita mau bersorak-sorai, kita mau katakan Yesus berjanji dia tak akan tinggalkanku. Adik-adik yang di rumah, mari kita boleh bersuka cita, kita boleh tepuk tangan yang semangat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus berjanji dia tak akan tinggalkan kita. Yesus berjanji dia akan memberkati semua apa yang kita kerjakan. Mari kita boleh bersuka cita, bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, ikuti gerakannya ya. Yesus berjanji dia takkan tinggalkanku, amin. Kemanapun ku pergi, ku yakin dia selalu sertaku. Yesus janjikan dia beri kemenangan. Apa yang
Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita percaya, mungkin sering kita merasa teman kita tidak ada. Sering sekali kita merasa, kok aku sendiri ya? Aku gak punya teman. Aku mau ngapa-ngapain, gak tahu mau berbuat apa. Apalagi di kondisi corona ini, kita gak bisa ngapa-ngapain. Tapi tenang, walaupun kita sendiri, kita punya teman yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah teman terbaik kita. Kita memuji Tuhan. Jesus is my best friend. Sedih deh rasanya, aku sekarang sendiri, gak bisa kemana-mana, gak ada teman, gak ada kawan, gak bisa belajar bersama lagi. Kalau aku pergi sama teman, pasti dibilang corona, dikit-dikit corona. Entah sampai kapan lah corona ini berakhir ya, sedih kali aku rasanya. Kamu kenapa kawan? Jangan deket-deket, corona. Corona? Tenang kawan, kami gak kena corona kok. Kenapa kawan? Aku sedih sekali, gak ada teman, gak ada kawan. Sekarang aku sendiri, gak bisa jalan-jalan, gak bisa bersama teman, gak bisa main lagi, gak bisa belajar bersama. Yang penting sekarang aku sedih kali rasanya. Oh gitu. Tenang kawan, gak usah cemas, gak usah khawatir. Kita kan punya sahabat yang tak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Oh iya, oke deh. Iya, oh iya kawan, ada loh lagunya. Ayo kita tampilkan yuk. Ayo. Yuk kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and never. Jesus is my best friend. Amen. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and never. You gave the greatest love and cleanse me from my sin. You are the best in my life. Jesus, you gave the greatest love and cleanse me from my sin. Jesus, my best, my best, my best friend. I love you forever. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia teman terbaik kita. Dia menerima kita apa adanya. Kita mau lebih bersuka cita lagi. Kita mau angkat pujian ini dengan semangat. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. Amen. He is the only best friend. He never
I love you forever. Kita boleh lebih semangat. You gave the greatest love. You gave the greatest love and cleanse me from my sins. You are the best in my whole life. Jesus, you gave the greatest love and cleanse me from my sins. Jesus, my best, my best, my best friend. I love you forever, amen. I love you forever. Yo katakan, I love you forever. I love you, I love you forever. Yesus mengasihi kita, Dia mencintai kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Baik, hari ini kita akan kedatangan bintang tamu. Dia katanya adalah sahabat Allah. Dia datang untuk membagikan pesan dari Allah untuk kita yang sedang sedih, takut, gentar karena COVID-19 ini. Mereka adalah sahabat-sahabat Allah. Mereka datang untuk memberikan pesan Allah, untuk menguatkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa, Kak Nando. Kakak mau bertanya nih kepada adik-adik. Apa itu, Kak Nando? Di tengah virus corona ini, apakah adik merasa takut, sedih, bahkan bimbang? Karena adik-adik tidak bisa bermain dengan teman-teman, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa liburan dengan keluarga. Pastinya dong, Kak Nando. Jadi, buat adik-adik yang di rumah, Kak Nando dan Kak Mesta sebagai sahabat Allah akan menyampaikan pesan dari Allah. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Kak Nando. Baiklah, Kak Fernando akan menyampaikan pesan dari Allah yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kedamaian. Nah, pesan Allah yang kedua akan disampaikan oleh Kak Mesta yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 27 yang isinya itu yaitu damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang telah kuberikan kepadamu tidak diberikan oleh dunia. Jadi adik-adik yang di rumah jangan khawatir dan jangan gelisah karena Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik yang di rumah. Nah, pesan Allah telah kakak sampaikan. Jadi semoga adik-adik yang ada di rumah tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Baiklah, kakak Mesta dan kakak Nando akan menyampaikan pesan ini kepada adik-adik yang ada di daerah lainnya. Terima kasih. Bye-bye. Baik adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau terima firman-Nya untuk kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita mau dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau dengarkan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Oh, alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Ini hati kami Tuhan. Kami mau berikan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan untuk terima firman-Mu. Hati kami, penuhi kami Tuhan, supaya kami memahami, mengerti firman Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Oh, alangkah dalam
kekayaan, hikmat dan pengetahuan. Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, oh alangkah, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan. Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Kau berikan untuk kami. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan. Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesus, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau sampai selamanya. Hanya Engkau sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Kami telah menaikkan pujian kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, kesempatan ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati setiap kami agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketemu lagi dengan kakak-kakak dari STT Star. Nah, kesempatan pagi hari ini kakak mau bagikan firman Tuhan kepada adik-adik. Adik-adik ambil sikap yang baik ya, duduk dengan rapi. Nah, jangan lupa ambil Alkitabnya juga. Nah,
Siapa sih adik-adik di tempat ini yang saat ini sedang berada di rumahnya, yang saat ini menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pernah merasa sedih sekali, yang pernah merasa sakit hati, yang merasa sepertinya tidak ada harapan. Nah, kakak mau cerita, ada seorang ibu yang begitu sedih karena dia sering diejekin, tapi di dalam kesedihannya dia tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, nama ibu ini adalah Ibu Hana. Pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan, dia membawa persembahan harus pergi ke kota Silo. Kalau adik-adik mau buka Alkitabnya, buka aja 1 Samuel pasal yang pertama. Nah, pada saat itu orang-orang membawa persembahannya ke kota Silo. Ada seorang bapak, nama bapak ini adalah Bapak Elkana. Bapak Elkana mempunyai dua orang istri. Yang pertama namanya Ibu Hana, yang kedua Ibu Penina. Nah, Ibu Penina ini mempunyai anak, tetapi Ibu Hana tidak mempunyai anak. Sama seperti mama kita punya anak. Kita ini adalah anak-anak dari mama kita. Kalau kita punya kakak, punya abang, punya adik, nah itu anak-anak dari mama kita. Nah, Ibu Penina punya anak-anak itu, punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Tapi Ibu Hana tidak mempunyai anak. Coba adik-adik bisa bayangkan bagaimana perasaan Ibu Hana. Ibu Hana begitu sedih. Nah, Ibu Penina tadi punya anak perempuan dan juga punya anak laki-laki. Ibu Penina ini selalu mengejekin Ibu Hana karena Ibu Hana tidak punya anak. Adik-adik bisa baca di kitab Samuel, di Alkitab kita, di 1 Samuel pasal yang pertama. Adik-adik bisa baca di situ bagaimana Ibu Penina selalu mengejekin Ibu Hana. Setiap hari, tahun demi tahun diejekin Ibu Hana. Adik-adik bisa bayangin coba bagaimana perasaan Ibu Hana. Ibu Hana pasti sangat sedih sekali. Kalau kita saja diejekin cuman sekali aja sama teman kita, kita mau marah sama teman kita. Kita mau marah juga, mau ejekin itu teman kita. Kita rasanya tidak mau lagi berteman dengan teman kita yang ejekin kita. Coba kita bayangin kalau kita posisikan diri kita ke Ibu Hana. Ibu Hana setiap hari diejekin sama Ibu Penina karena Ibu Hana tidak punya anak. Ibu Hana itu sedih sekali. Dia menangis. Nah, dia menangis, bersedih. Nah, dia pergi kemana? Saat dia sedih, saat dia menangis, dia pergi ke bait suci. Dia pergi kepada Tuhan. Dia berdoa sambil menangis kepada Tuhan. Dia sampaikan semua apa yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan. Adik-adik, jadi kalau kita dalam keadaan sedih, kita perginya sama Tuhan. Ibu Hana perginya kepada Tuhan. Dia diejekin. Kita coba bayangkan posisi Ibu Hana, bagaimana dia sedihnya. Kalau mama kita kan punya anak nih, punya kita, punya kakak kita, punya abang kita, punya adik-adik kita. Tapi Ibu Hana tidak punya sama sekali. Dia nggak punya anak sama sekali. Ibu Hana pasti sangat sedih sekali. Nah, dia menyampaikan semuanya itu kepada Tuhan. Dia datang ke bait suci, ke kota Silo. Dia datang ke bait suci. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia sampaikan semuanya. Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Saking sedihnya dia berdoa kepada Tuhan. Di bait suci itu ada Imam Eli. Imam Eli itu melihat Ibu Hana. Ibu Hana ini rajin sekali ke bait suci untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, Imam Eli lihat Ibu Hana sedang berdoa tapi tidak mengeluarkan suara, hanya mulutnya saja yang bergerak tapi tidak keluar suara. Saking sedihnya Ibu Hana, dia berdoa, dia menangis kepada Tuhan, dia tidak mengeluarkan suaranya. Nah, Ibu Hana meminta kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan untuk diberikan anak laki-laki.
dia berjanji kepada Tuhan, dia bernazar kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih anak laki-laki kepada Hana, Hana akan memberikannya kepada Tuhan untuk dipakai di bait suci. Nah, Imam Eli yang melihat Ibu Hana tadi yang sedang bersedih, Imam Eli pikir kalau Ibu Hana itu sedang mabuk karena hanya mulutnya saja yang bergerak. Nah, Imam Eli menghampiri Ibu Hana. Ibu Hana bilang dia tidak mabuk, tapi dia sedang bersedih hati karena dia tidak memiliki seorang anak. Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan kepada Ibu Hana seorang anak laki-laki. 1 tahun kemudian, Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, Ibu Hana memberikan namanya Samuel, yang artinya aku meminta dari Tuhan. Nah, Ibu Hana pasti merasa sangat bersyukur kepada Tuhan karena apa yang dia minta kepada Tuhan, Tuhan berikan pada waktu yang sudah Tuhan rencanakan. Dia ingat akan janjinya. Waktu itu dia berdoa, kalau Tuhan berikan kepadanya seorang anak laki-laki, dia akan persembahkan kepada Tuhan. Hana ingat akan janjinya. Dia pergi lagi ke Silo dan menghampiri Imam Eli. Dia serahkan Samuel kepada Imam Eli untuk dipakai menjadi alat Tuhan di bait suci, supaya Samuel menjadi imam juga. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita Ibu Hana ini? Nah, ada 3 poin yang mau kakak sampaikan. Yang pertama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita lihat tadi ceritanya dari 1 Samuel ini, kita bisa lihat bagaimana Ibu Hana selalu diejekin sama Ibu Penina. Pasti Ibu Hana tidak merasakan damai sejahtera. Tapi Ibu Hana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak kembali mengejekin Ibu Penina. Dia tidak balas kejahatan Ibu Penina. Nah, ini yang mau kita tiru. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang jahat kepada kita, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan. Karena Tuhan tidak suka itu. Karena Tuhan ajari kita untuk mengasihi sesama kita, mendoakan musuh kita. Yang kedua, tidak ada dendam. Ibu Hana sama sekali tidak menyimpan dendam karena dia selalu disakiti oleh Ibu Penina. Dia tidak dendam sama sekali. Dia tidak menyimpan dendam dalam hatinya. Dia tidak menyimpan rasa sakit hati di hatinya, tapi dia menyampaikan setiap kerinduannya kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan, tidak menyimpan menjadi rasa dendam karena dia disakiti oleh Ibu Penina, tidak menyimpan dendam karena dia diejekin Ibu Penina. Dia tidak kembali ejekin Ibu Penina. Nah, yang ketiga, Ibu Hana percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan sehingga bertahun-tahun dia selalu berdoa kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini juga menjadi tantangan bagi kita. Kalau kita lihat nih, setiap hari kita selalu mendengar berita. Sampai hari ini, wabah yang menimpa saat ini, virus corona yang menimpa kita, apakah itu membuat kita untuk berhenti berdoa? Tentunya tidak. Permasalahan ini bukan membuat kita berhenti berdoa. Meskipun saat ini kita sudah berdoa, Tuhan belum jawab hari ini, kita tidak boleh berhenti berdoa. Seperti dalam Lukas pasal yang ke-18. Kita buka ya sama-sama ya. Adik-adik yang ada Alkitabnya saat ini depannya, kita buka Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kakak mau ambil yang ini.
yang bagian selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kita diajari untuk selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Tidak boleh berhenti untuk berdoa kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan akan memberikan sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tentukan untuk kita. Jadi adik-adik yang di rumah dan juga kakak juga secara pribadi, kita tidak boleh jemu-jemu, tidak boleh bosan berdoa kepada Tuhan untuk kita minta pertolongan kepada Tuhan, karena saat ini virus yang sedang menimpa negara-negara dan bangsa kita saat ini, kita tidak boleh berhenti berdoa supaya Tuhan berikan pertolongan sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Seperti Ibu Hana yang tidak pernah berhenti berdoa, yang tidak pernah bosan berdoa untuk meminta seorang anak kepada Tuhan. Tuhan berikan sesuai dengan waktunya Tuhan, dan tidak pernah diperhitungkan Hana kapan waktunya, Tuhan berikan, dan itu juga menjadi pegangan bagi kita. Nah, demikian firman Tuhan yang boleh kakak bagikan kepada kita. Biarlah setiap kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan. Apapun permasalahan kita, apapun situasi kita, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Nah, kita mau berdoa, kita juga berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita, khususnya untuk kota kita. Kita berdoa biar Tuhan yang memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan kita kesabaran untuk kita boleh menanti waktu yang daripada Tuhan. Kita juga tidak lupa bersyukur karena hari ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun melalui online. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari firman Tuhan untuk kami tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk kami tidak boleh dendam di dalam kehidupan kami, dan kami boleh percaya kepada Tuhan dan menanti waktu yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan meskipun melalui online. Biarlah setiap kami boleh tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan setiap kami boleh merasakan kasih Tuhan. Meskipun jarak memisahkan kami, tetapi jarak di dalam Tuhan, Tuhan tetap menyatukan kami di dalam Kristus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan setiap negara yang saat ini kami mengalami persoalan yang sama, yaitu ditimpa oleh wabah corona. Biarlah Tuhan pulihkan setiap bangsa, setiap negara, khususnya juga bangsa Indonesia, dan juga Tuhan pulihkan kota kami. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, kami butuh jamahan Tuhan, kami butuh pemulihan daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak tahu kapan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Ajari kami untuk bersabar menanti waktu yang daripada Tuhan, karena kami yakin dan percaya waktu Tuhan indah pada waktunya. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, berkati hamba mau berdoa buat adik-adik hamba yang mungkin saat ini boleh menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam pertumbuhan iman kami. Tuhan juga yang membantu kami Bapa, agar kami boleh merasakan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, adik-adik kami yang masih dalam pendidikan, Tuhan berkati dalam pendidikannya, dalam sekolahnya yang saat ini mungkin mengikuti pendidikan secara daring. Tuhan berkati agar mereka boleh bertumbuh dalam pengetahuan mereka dengan baik. Kami serahkan semuanya hidup kami kepada Tuhan. Kedua orang tua kami juga kami serahkan kepada Tuhan dalam pekerjaan, dalam segala hal yang dibutuhkan dalam mendidik anak-anak yang ada saat ini. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Aktivitas kami sepanjang hari ini kami juga serahkan kepada Tuhan. Bantu kami agar kami selalu berpegang teguh kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.